Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kamar Sato, bukan kamar Soto. Nah, untuk konten kali ini menebus janji saya di konten sebelumnya, saya masih bersama Awili dari Cana Battle Bandung. Nah, untuk konten sekarang kita akan membahas mengenai maru. Biar gak sisirikan ya, itu kan biasanya kalau yang kemarin-kemarin banyak yang komen yang malunya enggak. Nah, sekarang nih kita bahas tuntas mengenai ikan cana maru. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa diklik tombol subscribe, karena tombol subscribe gak pindah-pindah, tetap posisinya di situ. Tinggal kalian pencet, di sampingnya ada lonceng, boleh dipencet juga. Oke, langsung saja ke videonya. Gas ke. Oke, lanjut ke pembahasannya. Sekarang kita akan membahas mengenai ikan cana maru. Untuk ikan cana maru sendiri, mungkin yang saya tahu, cana maru itu berbunga ya. Betul. Bukan berwarna. Bukan. Berwarna Tetap berwarna juga. Berwarna. Jadi berwarna dan berbunga. Betul. Arti dari tadi itu apa? Saya lupa lagi. Maruliodes tuh artinya tuh taman bunga. Nah, itu tuh ilmu Yang saya tahu. Ya, yang saya baru tahu juga bahwa Maruliodes itu adalah taman bunga. Berarti ikan cana maru kalian itu harus banyak bunganya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih caranya agar cana-cana kalian itu berbunga banyak. Betul. Kebetulan di sini juga saya sama Awili yang sudah punya nih contohnya. Bahkan ini di treatment dari ini sebenarnya kalau saya nge-treatment ini telat sih. Kehitung telat ya, padahal ya. Karena ini saya dapetin tuh 20 cm. Loh, udah termasuk agak gede ya. Kalau misalnya kita nge-treatment enaknya tuh di 10 cm biasanya. Nah, kalau misalkan kalian mau treatment ikan cana, belilah ikan cana 10 cm. Dengan catatan apa aja? Ya, kalau saya pribadi sih simet, kebanyakan orang Simet gitu kan. Terus kayak barnya tuh enak rapi lah. Bar kanan kiri enak gitu kan. Terus calon apa ya, sebenarnya sih kalau 10 cm biasanya nggak ada calon bunga. Calon bunga belum kelihatan ya. Cuman kan kita juga harus pintar. Betul, pintar memilih menyeleksi gitu kan. Nah, mulailah di treatment gitu. Nah, mungkin itu sama satu lagi. Tadi tuh saya sempet ngobrol ya sebelumnya sama Awili. Dari bar sendiri itu nggak asal bar simet gitu. Ada juga tentang pemilihan bar itu, jangan memilih ikan cana dengan bar yang acak-acakan dan tebal ya tadi. Enggak, kalau misalnya bar tebal tuh boleh, cuman biasanya kalau udah gede ya udah kayak gini nih. Kalau barnya tebal biasanya dia menutup si cabung itu gitu loh. Yang saya tahu ya, yang saya selama ini belajar nih sama ikan ini nih gitu. Nah, kalau maru ini baru belajar, baru seneng nih nge-treatment maru tuh seru, asik asli beneran. Bener emang bener, treatment maru itu mungkin jadi ada satu kepuasan ya setelah ikan itu menjadi ikan yang berkualitas. Betul. Karena nggak bisa dengan waktu 1-2 bulan. Betul. Ikan kalian jadi ikan mewah. Iya. Sekarang kita lanjut aja nih, gimana nih untuk treatment cana maru sendiri. Mungkin dari tadi pemilihan bahan udah dibahas ya. Pasti itu harus benar-benar kita planning juga sih, selektif juga. Selektif dan feeling, yang diutamakan itu feeling dan selektif. Kalau misalkan kita feeling doang kan kita nggak tahu. Ya. Tapi yang secara tadi sudah digambarkan sama Willy sendiri, bahwa ikan yang bagus untuk diprogres itu adalah ikan yang barnya simetris. Iya. Dan kembali dulu kan, karena emang 10 cm biasanya nggak ada lah calon bunga biasanya. Belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Nah, kita kan lebih enak lah dari kecil kita diprogres gitu kan, diprogresnya dari kecil, jadi emang bener-bener dari nol lah gitu kan. Bener-bener ikan yang kita rawat dari kecil. Betul. Malika kedelai kita pilihan. Jadi untuk treatment sendiri tadi udah pemilihan bahannya udah. Nah, mungkin dari settingan tank dulu lah. Nah, kalau saya settingan tank, saya pakai pasir merah. Terus saya kalau background saya nggak pakai. Jadi untuk cana maru sendiri, khususnya
ya untuk proses pertumbuhan bunga itu kita cuma siapin tank polos, kasih pasir merah. Betul. Tapi dengan catatan si ikan itu kita lihat size-nya misalnya 10 cm nih ya, kita ambil aja tanknya yang nggak terlalu gede juga gitu. Oh, sesuaikan dengan ukuran ikan, betul. Itu untuk tank kira-kira nih ya, untuk progresan 10 cm biasanya tanknya dikasih berapa? Tank 15-20 sih cukup. Untuk 20 cm. 10 cm itu berarti bisa dibilang dua kali dari badan, dua kali panjang. Betul. Badan si ikan tersebut. Dan 2-3 lah. 2-3 kali lah ya. Untuk seiring berjalannya waktu mungkin ikan kalian bertambah besar ya, tanknya juga ganti aja lah dengan perbandingan yang tadi ya. 2-3 kali badan ikan. Nah, itu udah dari tank, dikasih polos, dikasih pasir putih. Betul. Lanjut apa lagi nih setelah tank? Kalau saya sih udah tank paling ke pakan sih, pakan langsung. Air pakan. Dulu nih. Kalau air ya, kalau air saya pakai air bening sih. Nggak ketapang, nggak pakai ketapang, nggak pakai secang ya, mungkin ini treatment saya pribadi kan ya. Kita berbagi. Betul. Aja. Jadi mungkin gini sebelumnya maaf nih kepotong. Jadi ini kita balik lagi, kita nggak ada niatan menggurui ya, kita sharing ilmu lah. Betul. Untuk setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Cuman ini untuk khusus treatment dari Awili sendiri, airnya tuh bening. Nah, kalau saya air bening karena kalau misalnya yang saya tahu nih, saya pernah nge-progress ikan juga yang pakai ketapang tuh malah bunga keluar tapi nggak cepet, malah ke warna lebih kuning. Oh, jadi yang setelah Awili lakukan itu di riset menggunakan ketapang itu malah yang nonjol tuh warna gitu. Sedangkan kalau maru tuh yang saya tahu nih, saya belajar maru nggak bisa kita naikin bunga sekaligus warna, nggak bisa gitu kan. Nah itu tuh ilmu juga kalau bisa kalian merawat ikan maru itu nggak bisa kalau kalian mau langsung naikin dua-duanya. Kita harus pilih antara kita mau naikin bunga atau warna. Dan yang paling utama itu adi maru naikin mana nih dari kedua? Ya kalau saya pribadi sih jelas bunga sih kalau saya. Nah, bunga yang utama karena balik lagi ke tadi taman bunga. Betul, karena kalau misalnya warna kuning itu dengan seiringnya waktu terus dia tua, pas dia kuning. Jadi bisa dibilang untuk ikan maru sendiri bertambahnya usia, warnanya itu naik sendiri. Betul. Gitu ya. Makanya kenapa ada orang yang bilang pengen tiklot. Oh, tiklot itu yang itu detik kolot kalau bahasa Sundanya tuh. Jadi kecil pun kenapa udah berwarna karena dia udah tua. Berarti kalau untuk progres tiklot sendiri itu dia ngejarnya ikan nggak mau gede, tapi dengan kualitas yang bagus. Ya. Begitu. Mungkin tadi setting tank dan setting air sudah, sekarang langsung ke treatment pakan nih. Ini yang wajib kalian nggak skip, soalnya untuk pakan sendiri ini sangat bisa dibilang nomor satu ya, yang nomor satu teh dari perawatan hewan apapun, pakan itu yang utama. Betul. Yang otomatis kita harus beri pakan yang benar-benar menunjang untuk ikan itu mau kemana gitu. Nah untuk pakan sendiri apa? Kayak pakan apa? Saya sendiri sih, saya alhamdulillah punya temen nih, yang mungkin ini nih, ini pakan dari Om Jira nih. Om Jira makasih nih, pakan baik banget nih, bagus banget ini. Betul. Ini dari Om Jira nih di Bogor. Saya termasuk reseller yang di Bandung, mungkin bisa dibilang pokoknya Om Jira tuh udah Awili pegang sama Awili. Kieu pisan. Oh, Om Jira the best. Betul. Ini pertama saya emang nggak bukan nggak percaya ke pelet ini sih. Pertama karena kan kalau kita ngejual tanpa ada testimoni, orang lain mau percaya gimana dengan pelet ini gitu kan. Jadi istilahnya AA berani ngejual tuh setelah saya pakai lebih dari 3 bulan. Oh, berarti setelah ada hasil? Nah, setelah ada hasil, nah inilah hasilnya nih. Ntar kita bisa di video secara langsung nanti kita kasih. Betul. Nah ini untuk proses pemberian pakannya sendiri. Pakai ini pelet king barbar sama cacing. Cacing. Betul, cacing tanah. Kalau maggot, ulhong, jangkrik itu saya enggak. Karena saya pribadi saya belajar sama mungkin temen kakak sekaligus guru saya nih. Sekarang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Lekas sembuh. Minta doanya kawan-kawan, semoga lekas sembuh.
dia emang baik banget lah ke saya gitu. Saya belajar ke dia, saya sampai pergi ke Ranca Ekek buat cari ilmu lah. Silaturahmi sama belajar lah ya gitu. Saya nggak pakai itu karena kalau yang saya pelajari sama si teman saya itu, kakak saya itu, jadi kalau misalnya kita ulhong, uljer, terus manggot, jangkrik itu biasanya menebalkan bar sama dorsal yang jadi hitam gitu. Tapi biasanya katanya kalau bar kita semakin tebal, si bunga bakal ketutup lagi. Gitu. Nah, makanya saya nggak pakai itu, saya cukup cacing sama pelet ini. Nah, ini peletnya sendiri namanya King Barbar dari Om Zira ya, dari Bogor. Nanti untuk pelet ini sendiri mah gampang, saya pasti untuk kontaknya saya sematkan. Betul, bisa langsung juga ya. Nanti bisa sekalian juga konsultasi ya. Misalkan untuk ada yang belikan juga siap ya. Siap. Pokoknya PM Japri aja langsung. Nah, untuk peletnya ini yang masih mau jadi reseller boleh. Langsung aja di kontak ke Awili. Nah, kita lanjut ke treatmentnya. Nah, ini tadi AA bilang pemberian pakan cuman kasih pelet dan cacing. Untuk pemberian pakannya gimana? Saya nggak main puasa nih, nggak pernah puasa saya kan. Nggak puasa. Betul, nggak puasa, tapi kita makan setiap hari dengan catatan si ikan pun harus tetap nggak boleh over, nggak boleh makannya, nggak boleh over tetap berarti harus dijaga. Bisa dibilang anatomi ikan itu wajib dijaga ya. Betul. Nggak boleh terlalu gendut karena nggak enak juga buat dipandang kalau belenak gitu. Begang juga jangan. Nah, ini untuk pemberian pakannya kan tadi bilang setiap hari. Betul. Nah, itu porsinya sendiri gimana? Kalau saya pakaian pelet ini kalau di bawah 20, saya kasih 1 pagi, 1 malam. Tapi kalau misalnya kita dari atas 20, saya kasih 2. Berarti 1 hari 2 kali makannya? 1 hari 2 kali, tapi kalau malam saya nggak pakai cacing. Cuman pagi doang pakai cacing. Cacing juga tiap hari maksudnya? Berarti untuk pemberian pakan, pagi-pagi kalian kasih cacing sama pelet 2 butir, betul. Malam kasih pelet aja 2 butir. Betul. Untuk prosesnya sendiri. Nah, itu untuk pakan, untuk pertumbuhan bunga lebih ke disebutnya treatment agar bunganya tuh ngeri gitu. Soalnya kan maru itu ya bunga. Betul. Balik lagi dari terus kalau saya sih yang paling utama tuh kadang-kadang banyak orang yang malas banget buat nge-WC nih. Gitu kan. Bagi yang nggak tahu WC itu toilet, bukan bercanda. Jadi untuk WC itu water change-nya ya, alias pengurasan. Betul. Jadi saya pribadi nih mau nggak mau, capek nggak capek, karena saya emang pengen ikan bagus, jadi seminggu tuh saya wajib nge-WC. Wajib di WC seminggu 1 kali. Kalian jangan malas kalau ikan kalian mau bagus. Nah, untuk WC-nya sendiri kan biasanya ada yang setengah ganti baru atau full ganti baru. Saya 80%. 80% baru. 75 sampai 80% saya nge-WC. Jadi sampai mungkin sekitar disisain. Kalau saya disain sampai benar-benar ikan nggak ikan berdiri mungkin ya? Iya betul. Sampai punggung ikan lah. Nah, itu untuk WC-nya sendiri usahakan lebih banyak lebih banyak air yang baru ya. Betul. Jadi kalau untuk air lamanya itu disurutkan sampai 80%. posisi ikan lah ya. Bisa dibilang bisa posisi ikan segini ya, segini. Iya, betul. Bisa segitu. Itu untuk WC-nya seminggu sekali. Iya. Nah, untuk pakan tadi udah, untuk tips WC juga udah. Nah, bukan kalian sih, saya nih harusnya rajin WC biar ikannya bagus gitu. Betul. Kalau nyalahin ke kalian nanti saya dicarekan gitu saya aja nih harus wajib WC biar ikannya bagus gitu. Pakannya juga harus berkualitas ya. Betul. Soalnya kalau misalkan kita rawat ikan asal-asalan ya hasilnya juga asal-asalan gitu. Terlepas dari itu tadi settingan tank, air, pengurasan, makan. Betul. Nah, ini nih ada kan untuk biasanya di Maru itu terkenal dengan outdoor dan indoor. Ya. Nah, untuk AA sendiri nih, maksudnya untuk AA pakainya outdoor apa indoor?
Kalau saya sih kebenaran sih enak sih nih rumah tuh jadi iya posisinya dia langsung semi outdoor. Semi outdoor. Nah itu yang dimaksud dengan semi outdoor sendiri apa? Ya karena ini emang di dalam ruangan tapi matahari masuk ke dalam. Nah ini nih Betul. bisa dilihat nih, sini nih sebentar nih. Nah kalau pagi-pagi ini dibuka Matahari di sana. langsung mataharinya ke sini. Jadi ini ikan tuh kena matahari Kena pagi. matahari, betul. Ini makanya ini agak buluk airnya. Iya ini air sentarum namanya. Iya, air sentarum. Air sentarum. Nah jadi Marjan. Ini tuh bukan nggak di WC, cuma Iya. karena ikan terkena sinar matahari Cepet banget. Coba deh kalian kalau misalkan nggak percaya 2 hari 3 hari lah ya. Betul. Air baru pun kalau misalkan kena Iya. matahari langsung matahari pagi Iya. pasti warnanya jadi hijau, tapi itu tuh air sehat ya ayah. Betul. Baik juga. Soalnya untuk air cangkangnya. sehat tuh biasanya kelihatan ada hewan-hewan kayak gini nih. Yang mirip-mirip kutu air ya ayah. Gitu. Ini berarti air itu sehat. Tuh, buat kalian yang kemarin sempat bertanya juga, kenapa sih di tank saya ada kutu airnya? Nah, berarti itu air kalian tuh sehat. Bagus, air bagus karena kotor bukan berarti nggak sehat, bersih bukan berarti sehat. Nah, ada 2 tuh. Berarti yang baik belum tentu baik, Betul. yang jelek belum tentu jelek ya. Betul. Tapi ada itunya. Jadi ada aspek-aspek penunjangnya. Misalkan air jelek tapi sehat tuh bukan disebut air jelek ya, air yang kurang enak dilihat. Betul. Tapi itu sehat ada. Iya. Nah, ini contohnya. Ya, itu. Nah, ini untuk treatment ini masuknya semi outdoor. Betul. Semi outdoor dengan matahari pagi sekitar sampai jam 10 juga ya. Ya, kalau saya kan sebenarnya matahari bagus tuh dari jam mungkin jam 8 ya, terbit matahari jam setengah 8 ya. Setengah 8-an sampai jam 11 yang masih bagus ya ya. Jadi jam 11 dia di sini tuh alhamdulillah tuh jam 11 sudah kelewat. Atau ini ruangannya dibikin khusus kayak gini bener nah? Enggak juga sih, tapi kebenaran. Jadi pas pisan gitu. Bah itu. Kirain deh desainnya udah sengaja didesain. Ya soalnya pas tadi masuk, ih enak itu settingannya nggak perlu, tanknya nggak perlu keluar gitu kan, jadi nggak kehujanan. Nggak perlu takut ikannya lari gitu. Nah ini untuk tadi treatment mungkin untuk bunga cukup ya Cukup. sekiannya. Kalau saya pribadi yang penting tetap satu konsistensi. Nah balik lagi kunci nomor 1 dalam perawatan ikan Betul. apa? Konsistensi. Nah itu sekarang mungkin kalian banyak yang penasaran gimana nih ya biar bisa beli pelet ini. Bisa langsung japri, ntar saya kasih mungkin di deskripsi bawah ya. Nanti saya sematkan di deskripsi untuk kontak Awili langsung. Untuk di Awili sendiri itu nggak pelet aja yang dijual. Mau apa sih istilahnya? Mau rantai? Banyak. Mau apa lagi tadi saya lihat asiatikanya ngeri-ngeri, tapi nanti saya lihat lah saya masukin ya di video untuk asiatikanya, barangkali ada yang minat ya. Bisa langsung di harganya juga aman. Kualitasnya kalau kita kan jaga kualitas ya. Nah, ya kalau misalnya ikannya biasa ya oke lah, kita bikin harga biasa. Tapi kalau misalnya kita punya ikan yang benar-benar bagus, ya nggak mungkin saya murahin juga. Nah itu berarti ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Tapi sakit itu mah aman sih ya. Aman pisan untuk ukuran ikan yang menurut saya itu sangat mewah gitu lah. Mewah. Nah ini untuk peletnya namanya pelet King Barbar. Nah, ini pelet ini juga bukan berarti harus kemaru ya. Nah satu lagi, ini pelet bukan khusus pelet maru, tapi bisa dipakai apa aja? Ini pakai buat antrol boleh, asiatica boleh, stewarti boleh, dokra pun boleh gitu. Jadi ini mempertebal dot-dot yang hitam itu. Oh gitu. Tuh satu pelet 1 juta mangpangat coy ya. Jadi kalau misalkan kalian beli ini tuh nggak mesti kalian kasih ke maru aja, tapi kalau kalian rawatnya banyak bisa juga buat yang lain. Cuman disesuaikan ngasih makannya, jangan andrau kamu kasih 5 butir, kasihan gitu, nggak akan masuk juga. Nanti pokoknya untuk kontaknya saya sematkan di deskripsi, langsung aja di japri, pasti dibalas ya hanya. Insya Allah kalau misalnya ke WA saya bisa kasih respon. Tuh WA aja langsung lah, nanti saya simpan di deskripsi. Pokoknya mau ikan mau pelet ada aja ke rumah. Kenari. Ya, pokoknya ada di sini mah ngopi enak banget. Kan cocok beli nggak cocok kopi. Nah, semboyan kita. Semboyan kita sebutan. Semboyan Cana Battle Bandung.
Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya untuk kalian, dan semoga ikannya cepat keren biar kalian cepat ikut kontes. Kalau nggak ikut kontes juga biar dijualnya mahal. Nah itu Tipe jangka panjang sih kalau mau. betul, karena dari kita lihat kembali ke size aja ya nggak ada ya istilahnya ikan semakin bertambah besar semakin murah, jarang, nggak ada ya. Apalagi kalau semakin besar dan semakin berkualitas, harga juga pasti semakin berkualitas. Pokoknya buat kalian sehat-sehat selalu. Salam dari kami Kamar Sato. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kamar Sato, bukan Kamar Soto.